Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional setelah tertekan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah fokus merancang berbagai stimulus yang dapat menggairahkan iklim usaha di tanah air. Guna menggeliatkan kembali sektor industri, pemerintah terus berusaha keras dengan meluncurkan berbagai kebijakan yang pro bisnis. Salah satu kebijakan strategis itu adalah penerbitan surat edaran yang mendorong pabrik dan fasilitas manufaktur dapat beroperasi dengan aman selama penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai kebijakan fiskal dan non-fiskal. Kemudian, Kemenperin juga mengusulkan berbagai stimulus tambahan, di antaranya pengurangan biaya energi. Jadi sebetulnya khusus untuk kegiatan industri manufaktur, new normal sudah berjalan sejak awal. New normal sudah berjalan sejak awal, sejak ditandatanganinya Permenkes 9 nomor 2020 pada bulan April. Ya, jadi sebetulnya kalau industri manufaktur itu, karena memang dia salah satu yang dikecualikan ketika itu, maka new normal yang bicara soal physical distancing, bicara soal memakai masker, cuci tangan yang rajin, itu memang sudah dilakukan sejak awal di industri kita. Kemenperin mencatat telah menerbitkan 17.466 izin operasi dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI. Melalui IOMKI, 4,9 juta tenaga kerja terhindarkan dari resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rusan Perkasa Ruslani mencatat, hingga bulan Mei 2020, jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja telah mencapai 6,4 juta orang. Rosan mengatakan, terkait adanya kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar, hal tersebut menurutnya belum serta-merta membuat iklim usaha langsung bertumbuh. Pasalnya, penerapan protokol kesehatan dengan jumlah karyawan yang masih dibatasi membuat produktivitas perusahaan belum maksimal. Selain produksi yang masih rendah, yang juga mempengaruhi pemulihan adalah kemampuan daya beli masyarakat yang masih rendah atau terbatas di masa pandemi ini. Tim Liputan, Berita 1. Ya, lantas bagaimana jurus pemerintah dalam memulihkan industri nasional dan kebijakan seperti apa yang dilakukan untuk mencegah PHK di sektor industri? Langsung saja kita membahasnya melalui sambungan Zoom bersama Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Bapak Muhammad Khayyam, dan Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, Bapak Joni Darmawan. Pak Khayyam dan juga Pak Joni, selamat bergabung di Hot Ekonomi. Ya, selamat sore, Pak. Ya, Pak, kan saya ke Pak Joni dulu. Pak Joni, saya ingin mendapatkan gambaran secara umum ini sebenarnya kondisi industri kita saat ini seperti apa di tengah pandemi ini, Pak, atau dampak dari pandemi COVID-19 ini? Mungkin saya coba jelaskan. Jadi ini COVID-19 ini memang luar biasa lah. Jadi bukan menghancurkan apa-apa, ini menghancurkan dari demand dan supply-nya. Ya kan, pabrik juga kita mau produksi juga kalau misalnya tidak ada masalah di Indonesia, tapi kita mau ekspor kemana, mau domestik kemana. Dan kedua juga karena ada pembatasan yang PSBB segala macam, itu ini akan mempengaruhi kiri kanan. Nah, tapi kita tidak bisa berdiam diri gitu. Kenapa? Kan sudah PSBB sudah dilakukan dari sejak April, Mei. Jadi waktu itu kita bersama-sama dengan pemerintah dalam hal ini perindustrian, kita mengatakan bahwa kalau kita di lockdown terus, buat pengusaha itu terutama yang industri manufaktur yang punya banyak orang dan punya biaya besar, kalau didiamkan itu akan menjadi problem besar. Kenapa? Karena kita tidak sanggup lagi. Bukan masalah apanya, masalah cash flow. Kan kita harus menanggung biaya-biaya yang walaupun kita stay at home, karyawannya kita dirumahkan segala macam, tapi kan kita harus biaya. Ada biaya listrik, biaya karyawan, biaya yang lain. Maka duduklah kita bersama-sama dengan pemerintah, dan pemerintah mengeluarkan, dan dalam hal ini disambut baik oleh
Menteri Perindustrian, dalam hal ini perindustrian. Waktu kalau tidak salah Menteri Perindustrian mengeluarkan kalau nggak salah nomor 4 2020 ya kalau nggak salah. Di mana mulai ada 7 tadinya terus dinaikkan ke 11, di mana diberikan izin untuk tetap berusaha. Karena walaupun ada COVID-19, di mana ada perusahaan-perusahaan yang sebenarnya atau manufaktur yang bisa jalan, seperti kayak alat-alat kesehatan, ya kan, bikin masker, terus makanan, minuman segala macam, itu kan harusnya mereka berjalan. Tapi kalau umpamanya di lockdown atau ditutup semuanya, ini kita akan problem. Secara cash flow pengusaha akan problem. Maka sudah dilakukan yang awalnya adalah PSBB, tapi dibuka untuk beberapa industri-industri bisa jalan atau melakukan produksinya. Nah, setelah berjalan kita diskusi lagi dan setelah Kadin melakukan evaluasi manggil semua pengusaha, mereka mengatakan kalau sampai dengan akhir bulan Juni atau awal bulan Juli tidak ada kegiatan apa-apa, ya mungkin itu yang tadi saya katakan bahwa ini harus diputuskan apakah PHK atau pemberhentian produksi permanen atau mau berjalan. Nah, keluarlah yang namanya transisi, kalau istilahnya new era, new normal. New normal ini adalah semacam transition sampai kita ketemu permanen obat COVID ini atau vaksin ini. Selama belum ketemu, ya menurut saya ini akan berjalan panjang. Dan berdasarkan ilmiah ya, itu baru diketemukan dia punya obat itu akan yang permanen itu baru tahun depan. Jadi dapat dibayangkan kalau tidak ada sesuatu transisi di mana ekonomi itu akan atau industri akan mati atau mati beneran ya, malah karena ditutup segala macam. Nah, ini akan lebih parah di dalam begitu mau kembali pada waktu sudah aman kita kembali lagi itu lebih berat. Okay. Maka keluarlah yang namanya era new normal. Baik, Pak Joni. Nah, new normal ini emang kalau kita katakan ya nggak ada pilihan lah. Kalau mau dikatakan new normal ini ya kapasitas semua kan nggak bisa karena kan ada beberapa yang protokol yang harus dijalankan. Ada distancing, terus ada pakai masker, ada cuci tangan segala macam, setiap kali masuk harus diperiksa segala macam. Ini nggak mungkin karena kalau di pabrik-pabrik itu mereka akan kumpul kalau tidak dibatasin. Iya, nah itu dia. Ya akan terjadilah penularan yang gampang sekali. Oke. Nah untuk itu Pak Joni, kan sekarang ini kalau tidak salah pabrik boleh membuka atau kantor-kantor boleh buka 50%. Pertama kali yang dibuka steppingnya adalah industri-industri tertentu. Setelah itu kan sekarang sudah mulai ada mall-mall segala macam karena kegiatan-kegiatan sentra ekonomi harus dibuka kembali. Oke, Pak Joni. Itu menurut saya. Ya, Pak Joni, saya coba ke Pak Hayam dulu. Pak Hayam. Ya. Ya, terkait dengan pilihan pemerintah untuk mendorong dulu ini industri manufaktur agar bisa langsung menggeliat beroperasi kembali, ini apa alasannya? Kenapa harus manufaktur dulu yang didorong agar bisa membantu untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional kita, Pak? Baik, jadi memang ini kan kalau kita lihat awalnya mungkin saya sedikit bicara pertumbuhan ekonomi ya di 2019 itu kita masih 5,07%. Jadi di kuartal 1 kita turun menjadi 2,97%. Betul. Jadi ini menunjukkan memang ada penurunan ya. Jadi tadi juga sudah dikatakan Pak Darmawan, Pak Joni. Jadi memang situasinya seperti itu, hampir utilisasi ya. Jadi utilisasi kapasitas produksi. Rata-rata industri itu yang tadinya rata-rata 70% itu turun menjadi 30-40% saja. Nah, kenapa? Karena memang tadi, jadi lockdown dan sebagainya itu dan pemerintah juga sudah dari awal itu coba untuk mengecualikan sektor industri. Karena sektor industri ini sebagian besar itu prosesnya berlangsung continuous. Jadi nggak bisa langsung diberhentiin gitu aja, ya. Jadi itu sebagian adalah continuous, ya, dan sebagian lagi juga untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Ya, jadi
Namun memang dalam prakteknya kita akan tetap mengikuti protokol sehingga kapasitasnya juga nggak bisa juga besar ya. Jadi terus juga pemanfaatan tenaga kerjanya juga nggak bisa maksimal 100% seperti yang normal. Nah, jadi karena tadi aturan distancing dan sebagainya. Nah, tapi yang penting adalah industri itu tetap bekerja ya. Tadi Pak Joni juga udah katakan. Jadi diberlakukan namanya IOMKI. Jadi izin operasional dan mobilitas dari industri. Nah, ini yang jadi memberikan kesempatan tetap bahwa sektor industri itu mempunyai tetap memproduksi meskipun tidak maksimal. Oke, baik, Pak Hayam. Memang di beberapa daerah itu ternyata ya, Pak Hayam berjalan, tapi Pak Hayam kita break dulu Pak Hayam. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Hayam dan juga Pak Joni. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.